Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo Tribuners yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di webinar Urban Fest. Kalau saya pegang mobilan seperti ini, nih, kayaknya Tribuners yang ada di rumah sudah paham temen yang bakal kita ajak ngobrol dari komunitas mana. Oke, langsung aja kita panggil teman-teman dari Decaster Lampung atau Dekal. Selamat sore Mas. Halo. Sore. Halo. agak ngelak. Ya. Boleh memperkenalkan diri nggak Mas? Boleh. Saya Om Papi, kenal sebagai saya Ari Sniper sama Pak ini Fandi Om Papi ya? Ya, Om Papi. Om Papi. Ini Om, kan biasanya kalau di Decaster itu manggilnya Om ya, Omers. Nah, Bisa menceritakan nggak sejarah singkat dari Decaster Lampung? Dekal Lampung. sejarahnya. Iya. Kapan berdiri dan sebagainya. Dekal itu ya kan kumpulan-kumpulan dari para Decaster Lampung yang awalnya mungkin itu bertemu dari sistem COD. Awalnya. Nah, udah terbentuk, udah mulai rame, jadilah suatu komunitas dinamakan Decaster Lampung. Dan itu terbentuk tanggal 11 Oktober 2014. 11 Oktober 2014. Ya, 2014. Berarti udah hampir 6 tahun ya? Ya. Sampai sekarang dari situ masih eksis kan? Sampai sekarang masih. Ya, masih. Kopdar juga masih sering. Masih sering kopdar ya. Kalau untuk anggotanya sendiri ada berapa sampai sekarang, Mas? Om. Kalau anggotanya lumayan lah. Kalau di iniin yang mungkin aktif sekitar hampir 50 orang. 50 orang yang aktif. Sekarang kumpul ya pekerjaan itu tadi. Waktu. Kalau dari anggotanya sendiri berasal hanya dari Bandar Lampung aja atau dari kabupaten kota yang ada di Lampung? Dari kabupaten juga. Dari kabupaten juga ada. Berarti sudah tersebar ya, hampir tersebar di seluruh kabupaten kota ya, Om? Kalau setiap kumpulnya sendiri, setiap hari apa? Misalnya seminggu sekali atau berapa bulan sekali? Rutin sih setiap malam minggu, seminggu sekali itu pasti ada kopdar, entah sharing atau apa gitu. Biasanya kalau kopdar itu acaranya apa, Om? Biasanya kopdar yang ngobrol-ngobrol, bahas apa DKS yang terbaru bulan ini gitu kan, sambil mantau ke depannya. Kan kalau sekarang kan ngelihat perkembangan dari Decaster sendiri, kayaknya semakin banyak ya Om sekarang. Kalau lihat dari sosial media kan banyak banget sekarang yang koleksi diecast gitu. Nah itu Om sendiri ngelihatnya gimana? Kalau ngelihat di situ berarti bagus, perkembangannya lebih pesat sekarang. Lebih maju lah. Lebih rame dari tahun-tahun sebelumnya kalau tahun ini. Ada perbedaan nggak sih? Ada perbedaan nggak Om antara kolektor dari 2014 sama era-era sekarang itu ada perbedaan nggak? Perbedaannya misalnya ketika 2014 nggak terlalu sulit kita nyari mobil atau kalau itu malahan kalau dulu ya, karena mungkin masih jarang, masih sedikit lah yang tahu, itu lebih gampang nyarinya. Iya. Kalau buat ke mall-mall, Alfa, Indomaret itu masih ketemu lah kita barang-barang yang bisa disebut hot item.
karena sekarang ini udah banyak dan banyak lagi juga ada seller-seller yang sering hunting. Iya. Jadi itu udah agak susah sekarang cari barang bagus di mall-mall gitu, udah mulai susah. Udah sulit ya Om? Sulit karena udah terlalu banyak pemain, makanya udah lebih sulit dari tahun-tahun dulu. Dan harganya juga kan sekarang udah lumayan kalau digantungan kan? Ya udah naik sekarang. Nah tadi kan Om bilang ada beberapa yang hot item. Nah itu perbedaannya hot item sama yang biasa itu seperti apa Om? Nah kan Hot Wheels itu bisa dibilang ada dua tipe ya. Ada yang real car sama fantasi. Sama Fantasi fantasi. itu lebih anak-anak. Sebagian orang pasti ada yang nggak suka karena bentuknya aneh, binatang. Iya. Si imajinasi yang pasti. Tapi kalau buat kolektor kebanyakan nyarinya yang real card, Japan card, dan itu pun pasti apa ya beda-beda. Satu orang sama satunya pasti beda. Koleksinya, fokusannya pasti berbeda. Kalau Om sendiri apa yang melatar belakangi tiba-tiba oh iya kayaknya gue pengen deh koleksi diecast gitu. Oh, dari kalau masing-masing. Itu memang kebetulan kalau saya dari kecil emang suka mainan. Tapi kalau buat ke Hot Wheels, saya awal mula itu suka dan itu mau beli itu tahun 2011. 2011. Enak banget, nyari di mall itu masih banyak lah yang nggak tahu kalau itu hot item. Setelah itu baru main-main, beli-beli, dan kebetulan itu ketemu pemain juga lagi nyari Hot Wheels di mall. Dan akhirnya ngobrol. Ternyata komunitasnya. Setelah itu besoknya baru diajak ketemuan dan gabung. Begitu awal mulanya. Kalau Om Papi gimana Om? Kalau aku sendiri sih awalnya ngelihat punya kawan koleksi. Jadi dapat saran dari kawan karena basicnya suka modif gitu, ditawarin Om Papi coba modif Hot Wheels nih, mungkin bisa nambah wawasan ke depannya gitu kan. Nah awalnya dari situ terus diajak ngumpul kopdaran di Indomaret Pahoman ya, di Indomaret Pahoman, kenal sama Om Gary dan yang lainnya, ya dari situ masuk ke komunitas dekal juga. Artinya memang apa ya, latar belakang dari pecinta diecast sendiri emang beda-beda ya. Misalnya ada yang memang suka mainan, ada yang suka modif ya. Ya, beda-beda. Setiap orang beda-beda yang ada di dalam dekal. Kalau di dekal sendiri ada itu nggak pembagian-pembagiannya sendiri? Misalnya ada yang memang suka koleksi aja, ada yang suka memang modifikasi dan lain sebagainya. Oh, kalau itu kebetulan kalau dekal campur semuanya ada. Penjual ada, pembeli ada, kolektor ada, customer ada, semuanya lengkap. Jadinya lengkap. Jadi kalau ya? beli, jual-jual. Berarti ketika ketemuan itu bisa ada transaksi gitu? Ya pasti ya, Om. Pasti. Oh ya Om, kan biasanya kan dalam satu periode itu kan ada kayak contohnya Hot Wheels gitu mengeluarkan 72 itemnya. Nah biasanya kan ada yang jadi hot item. Nah itu biasanya apa sih yang menjadi ciri itu bakal menjadi hot item? Contohnya kayak ini deh. Ini katanya sangat dicari-cari. Momo. Nah, kok bisa Datsun Momo ini bisa menjadi hot item gitu? Oh, kalau itu mungkin karena ya seri ini kan udah lama nggak keluar nih Om. Mungkin ini masih seri lama dan kebetulan di tahun ini dikeluarin lagi dengan berbeda tampungnya. Jadi emang item ini ditunggu-tunggu seriannya. Karena emang kebetulan Japan Card juga. Jadi emang banyak ya. Faktor buat melengkapi koleksiannya. Makanya harganya up terus. Kalau koleksinya sendiri
Apa Om fokusannya masing-masing? Kalau saya dibilang apa ya? Pokoknya yang saya suka ya saya beli. Kalau saya. Misalnya bingung mau dibilang terlalu banyak Om. Kalau yang menurut lagu kalau Om Papi Kalau apa? selama namanya basicnya suka modif ya apapun Hot Wheel-nya asal bisa dimodif, ada real car-nya pasti dibeli. Kalau modifnya sendiri apa Om? Dari modif yang biasa dikerjain? Kan kalau nggak salah ada yang motif zombie-zombie atau apa gitu ya? Oh iya, itu kayak tema apokalips gitu kan emang ada. Terus mungkin yang ringan-ringannya kayak ngeripen apa swap wheel gitu. Kalau sampai sekarang koleksinya berapa Om? Koleksi sekarang hampir 200 pieces sih pribadi itu untuk di rumah. Kalau Om Sniper? Kalau saya ya hampir sama sih Om. Kebetulan kan kalau bilang koleksi saya juga kan sambil jualan. Jadi ya kalau dihitung semua ya kalau 200 lebih. Karena campur itu tadi kebetulan juga jualan, seller. Oh berarti sekalian seller ya Om? Iya Om. Kan gini, kan sampai sekarang kan masih hunting. Ya. Om masih hunting kan? Nah kan biasanya apa ya? Apalagi kalau sudah berkeluarga. Nah izin sama nyonya gimana? Ada kesulitan nggak? Misalnya dikomplain sama istri? Karena kan ada juga beberapa teman yang kebetulan mereka sudah berkeluarga, mereka koleksi Hot Wheel juga, ya akhirnya sekarang sering dapat komplain dari istrinya. Nah, kiat-kiat dari om-om ini gimana Om? Kalau aku sendiri sih untuk izin ke istri ngoleksi itu karena basicnya ya di custom tadi ya kita mau beli Hot Wheel tapi izinnya dengan izin mau dijual lagi. Jadi kayak gitu. Berarti memang tujuannya mau dijual. Ya, yang sebagian yang nggak dijual baru dikoleksi sendiri. Jadi bisa income gitu, bisa ngasih buat orang rumah, bisa buat pribadi juga. Kalau Om Sniper? Kalau saya ya hampir sama. Karena orang rumah juga posisi udah tahu kalau itu memang barang jualan. Jadi ya dukung penuh. Karena emang ya rumah tahu kalau itu ada lebihnya. Pernah nggak sih dilema gitu ketika misalnya ada nemu nih barang yang bagus banget hot item di gantungan, tapi di satu sisi ada uang yang pas yang harus misalnya beli susu anak atau apa gitu. Nah itu pernah nggak ngalamin seperti itu? Sering banget malah. Kadang ya hampir tiap hunting gitu, setiap hunting ngeliat, waduh hot item, mikir mau beli apa mau buat jadi anak ini. Kadang sering nitip juga kayak gitu, nelpon dulu ke kawan, gantiin dulu ini hot itemnya ada di lokasi ini, paling kayak gitu. Minta di-keep-in ya. Tapi Om, kan aku juga kebetulan juga baru sih sebenarnya mulai koleksi juga. Nah itu kan awal-awal suka itu kok kayaknya teracun gitu loh, bahwa perasaan pengen banget setiap ketemu Alfa Indo gitu kita masuk, kita langsung borong. Nah untuk menahan itu apa sih Om? Kiat-kiatnya buat mungkin juga Tribuners yang ada di rumah juga yang mungkin baru pengen mengoleksi, ketemu hal-hal seperti itu? Oh, kalau itu sebenarnya ke masing-masing orangnya sih Om. Karena beda orang beda apa ya, pandangannya beda. Ada yang suka real, ada yang dia doyan lebih ke fantasi. Tapi kalau buat untuk kedepannya apa ya, jatuhnya kan itu kayak tabungan ya, investasi. Lebih real car. Suatu saat kita nanti mau dijual,
pasti nanti ada kenaikan harga. Tapi kalau fantasi mungkin malah bisa di bawah harga kita beli waktu itu. Jadi kalau buat pemula, bagusnya pilih-pilih item yang lebih ke real card. Real card ya? Atau memang kembali ke fokusannya ya Om? Ya, kembali ke fokusan. Sebenarnya kita fokusnya apa? Jadi ketika ketemu fokusan ya itu aja yang diambil gitu ya? Benar. Kalau sekarang kan kayaknya kan ketika ngelihat di media sosial gitu, ketika ada kayak contohnya di Facebooknya Dekal deh, seringkali ada yang nanya tiba-tiba, Om saya newbie nih, mau nanya nih, ini cuan nggak? Nah, teman-teman dari Dekal itu mandang itu gimana? Artinya kan bahwa ya koleksi, ketika sesuatu dipandang selalu cuan kan kesannya apa gitu. Nah, teman-teman dari Dekal sendiri gimana Om? Kalau saya sih kembali ke pribadi orangnya ya, itu orangnya emang bener-bener mau koleksi, apa mau dapat duit dari komunitas atau koleksinya. Tapi kalau buat cuan, berarti emang dia orang itu kan niatnya dagang. Tapi kalau kolektor udah nggak mikirin itu lagi. Pokoknya dilihat dia suka pasti dibeli. Mau itu hot mau enggak tetap aja. Tapi sekarang makin banyak ya Om, yang ketika beli sesuatu pasti mikirnya ini cuan nggak? Iya pasti begitu Om. Tapi kalau buat pemula kadang nggak berpikiran seperti itu. Yang berpikir cuan itu karena dia udah tahu pasaran, tahu harga, dan tahu barang. Pasti dia mikirin itu. Tapi kalau buat pemula terlalu jauh mikirin ke situ. Biasanya ya apa yang suka ya ambil aja gitu ya. Nah kalau dari pengalaman Om sendiri melakukan hunting sampai yang paling jauh kemana Om? Paling jauh kalau aku sih karena emang sering nyebrang, jadi paling jauh itu pernah hunting nyampe di Jogja juga. Sampai Jogja? Ya. Pas kebenaran kerja luar kota ya sekalian hunting mumpung di luar kota itu, karena kesempatan hunting di luar kota masih lumayan lah dapat foto itemnya. Karena banyak juga barang-barang yang yang nggak masuk ke Lampung ya Om, yang nggak masuk ke pasar Lampung. Mungkin nggak kebagian jatah masuk ke Lampung atau hanya khusus di Pulau Jawa aja. Kalau Om Sniper sendiri paling jauh kemana Om? Kalau saya masih sekitaran Bandar Lampung aja Om. Kebetulan kan itu tadi ada kesibukan lah di rumah. Jadi yang penting mungkin ya sedapatnya aja lah, sekali lewat. Iya. Tapi sering ya dapat ya. Nah kalau info misalnya, oh ya ini barang ini datang, itu biasanya dapat dari mana Om? Dari teman atau memang ada teman-teman yang ada di Alfamart, Indomaret yang ngasih tahu atau gimana? Kadang dari teman ke teman, mungkin kalau orang lain ada linknya berbeda-beda ya. Kadang ada dia yang dari teman udah pernah kerja di Alfa atau Indo, kadang di mall. Jadi dia kadang ya ada yang berani ninggalin nomor HP, nanti dia pesen seperti itu. Jadi nanti kalau ada barang baru kabarin saya ya Om. Kebanyakan sekarang. Oh ada yang kayak gitu ya, banyak ya. Ya. Kalau Om Papi gimana Om? Aku sih tahu barang baru yang masuk di sini paling dari info di Facebook Dekal atau di grup WA gitu kan. Ada yang ada barang baru nih di apa, coba cek udah masuk di Alfa dekat rumah belum. Paling cuma kayak gitu aja. Udah punya ini Datsun Flying Custom. Datsun Flying Custom yang orange. Oh itu yang orange. Itu kan paling banyak dicari kemarin kan. Bulan kemarin kalau nggak salah lagi ramai emang. Belum dapat juga. Belum dapat juga. Iya. Kalau Sniper dapat? Sama aja. Belum. Ya,
eh, kebetulan aku juga kan kemarin juga sempet jalan sampai jalan itu sampai ke Gisting Gunung Batu. Coba iseng nyari Datsun Flying Custom itu dan nggak ada sama sekali. Apa memang apa ya? Kok sangat sulit sekali? Biasanya itu karena apa, Om? Selain karena memang paling sudah banyak dicari atau karena misalnya karena kan beberapa bulan yang lalu ada juga yang menginfokan di kalau nggak salah di Bandung ya. Ketika barang itu udah datang ternyata hampir semua tempat minimarket dia datengin dan nggak ada barang itu. Artinya kan ada sesuatu ini. Nah menurut Om gimana Om? Kalau itu biasanya pembagian ya ada dua ini sih. Ada yang main ya? Yang pertama mungkin ya emang datang barang langsung disortir. Yang kedua emang mungkin juga kalah cepet. Karena huntingnya ya itu tadi hunter terlalu banyak Om. Jadi udah nggak kebagian. Oh ya Om, kan biasanya dalam satu slot itu ada yang namanya THS ya, treasure hunt. Yeah. Nah itu yang bedain apa Om sama yang biasa? Dari fisik mungkin hampir sekilas sih sama Om. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, dia dibeda di bannya. Di bannya. Kalau dia bannya udah karet. Dan nanti ada karet gitu ya. Kan biasanya ada yang treasure hunt yang memang spesial dan ada yang biasa gitu. Nah itu perbedaannya hanya di ban karet. Ngelak. Halo. Jadi logo tambahan itu TH. Iya. TH itu artinya treasure hunt itu. Tadi ngelak Om. Bisa diulang nggak Om? Iya. Kita lewat. Bisa diulang nggak Om? Yang treasure hunt? Oke, Tribuners, sepertinya ada kendala. Nah, ini sudah tersambung lagi. Iya. Sudah Om, sudah lancar. Jadi gimana Om tadi? Kepotong tuh yang treasure hunt. Yang biasa sama yang reguler sama yang spesial. Nah, itu apa Om bedanya? Kalau sekilas mungkin kalau pemula sih lihat itu mungkin sama Om. Kadang ada yang nggak tahu. Tapi kalau buat fisiknya, mungkin kalau dilihat dengan teliti perbedaannya di ban. Yang ketara banget di ban. Yang biasa, kalau yang treasure hunt bannya karet. Berarti memang perbedaannya di ban. Sama detail-detailnya ada perbedaan nggak Om? Di mananya? Detail misalnya detail cat, lampu, pintu dan lain sebagainya. Detail dan agak ada sedikit perbedaan di cat Om. Di warna. Dia tadinya yang biasa itu standar, kalau yang treasure hunt agak glossy, agak candy. Perbedaannya. Dan ada logonya. Om punya nggak Om? Ada logonya TH. Ada TH ya? Ada yang logo emas, koin emas itu ya? Ya, itu kalau logo poin emas itu biasanya di belakang mobilnya. Kalau melihatnya di bawah, dari bawah, bagian bawah. Tapi kalau buat di body. Oh begitu. Kalau Om sendiri udah ada koleksi yang masuk THS? Kalau itu mah udah ada, tapi kebetulan kan dijual. Saya seller. Jadi ada. Itu dapetnya gimana Om? Nemu di gantungan nggak sengaja atau memang beli online? Nah, sebagian ya nemu di gantungan, sebagian jual beli Om. Biasanya online. Naik berapa persen itu? Ketika dijual mungkin lagi naik berapa persen itu? Kalau masih baru lumayan lah Om.
Lumayan. Karena masih item. Dan itu juga nggak semua juga tracer hunt itu mahal. Kembali lagi, kan karena tracer hunt itu ada dua, ada yang real car, ada yang fantasi. Itu bisa selisih jauh kalau masalah harga. Oh, berarti tracer hunt juga kadang ada di mobil-mobil yang fantasi ya? Bukan hanya yang real car aja? Nggak cuma real car aja, fantasi juga ada. Dan biasanya yang fantasi ya sudah ya, lewat-lewat aja ya? Iya, karena mungkin orang berpikirnya karena ngelihat fantasi udah nggak dilihat lagi, jadi dia nggak tahu kalau itu sebenarnya treasure hunt. Kalau kan biasanya ada yang cardnya itu putih, ada tulisan ID. Nah itu apa Om? Itu model yang seri terbaru. Baru di tahun ini ngeluarin yang seri ID Hot Wheels. Bukan termasuk itu ya? Itu termasuk itu. Itu masih seri terbaru di tahun inilah keluar. Tahun-tahun sebelumnya belum sama sekali belum ngeluarin. Belum ada ya. Oke. Om, kan ini pastinya kan Om kan ketika hunting kadang kan nyari di tempat mainan anak-anak dan sebagainya. Pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba ada orang, ya apaan sih ini bapak-bapak atau orang-orang dewasa nyarinya mobilan. Nah untuk nanggapin hal seperti itu gimana Om? Kalau buat nanggepin hal gitu seperti itu, mungkin ya itu tadi Om. Sebagian orang mungkin belum tahu kalau barang yang sekecil itu bisa semahal itu harganya. Kadang disepelekan dan berpikirnya mungkin mainan dipikirnya anak-anak lah. Padahal mereka belum tahu kalau yang main ini padahal udah tua-tua semua. Iya bener. Dan apa ya, ada yang bilang bahwa sebenarnya kayak Hot Wheels dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan mainan anak-anak, malah mainan orang dewasa. Setuju nggak Om? Ya, setuju kalau itu. Oke Om, terima kasih ya Om ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau misalnya nanti Tribun Lampung ngundang lagi teman-teman Dekal untuk ngobrol bareng lagi ya Om. Oke, siap Om. Oke. Terima kasih Om. Sama. Sekian dulu Tribuners yang ada di rumah, obrolan Urban Fest sore ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah, Tribuners yang ada di rumah bisa mengambil sedikit manfaat, atau memang kalau misalnya memang pengen menjadi kolektor atau main Hot Wheels, bisa mulai mengumpulkan dari sekarang. Oke, saya Teguh Prasyo mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.